Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian, mahasiswa mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya tidak bisa mendampingi secara langsung, secara sinkronus, mengawal proses praktikum menggunakan aplikasi Zoom. Karena saat ini saya sedang ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi sebagai gantinya saya mencoba untuk membuatkan rekaman. Di dalam rekaman ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk teman-teman ketahui seputar proses praktikum mata kuliah KOK yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan. Sebelumnya, teman-teman sekalian sudah mengikuti perkuliahan, di mana perkuliahan sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Tony, kalau nggak salah ya. Kalau untuk kelas B itu yang mengajar adalah Pak Tony kemarin. Dan untuk kelas A yang mengajar adalah Pak Lala. Nah, sebelumnya mungkin sudah disampaikan apa itu mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan. Materi apa saja sih yang akan disampaikan pada perkuliahan ini dan apa harapannya dari pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Untuk pengajar praktikum, ada 6 dosen yang akan mengawal proses praktikum di 4 kelas paralel praktikum. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Iman K. Nawireja, MSI, kemudian Ibu Hana, SP MSI, kemudian Ibu Zezi Ardinal, SKPM MSI, kemudian saya sendiri, Lukman Hakim, SKPM MSI, kemudian Ibu Hanifah, FF Gunadi, SKPM, dan Ibu Rizky Budi Utami, SKPM. Nah, ke depan, selama 1 semester ini, kami akan mengawal teman-teman sekalian dalam proses praktikum. Dan tentunya kita akan saling bertandem ya. Nanti di kelas ini saya akan bertandem dengan Ibu Hanifah. Untuk jadwalnya, praktikum KOK untuk kelas B dijadwalkan pada setiap hari Jumat jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi ini tolong diperhatikan bahwa praktikum KOK itu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman mahasiswa yang berada di Indonesia Tengah atau yang berada di Indonesia Timur, mohon untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal yang mengacu pada waktu Indonesia Barat. Nah, ini pembagian kelasnya. Untuk paralel 1 ada Pak Iman, kemudian ada Ibu Hanifah, kemudian paralel 2 ada Ibu Hana, kemudian Ibu Rizky Budi Utami. Dan paralel ketiga itu ada saya dan Ibu Hanifah, dan terakhir paralel 4 ada Ibu Zezi dan Ibu Rizky Budi Utami. Dan untuk praktikum, kita merencanakan akan ada variasi di dalam proses pembelajarannya. Nanti kita akan memikirkan bagaimana fasilitas yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Ada melalui Zoom, kemudian WhatsApp group, atau bisa juga kita menggunakan forum di course.
Untuk pokok bahasan praktikum, ini sebetulnya mengikuti pokok bahasan yang diajari pada proses perkuliahan. Jadi, kemarin belajar apa? Nah, ketika praktikum, itu kembali dibahas. Jadi, praktikum ini menjadi ruang-ruang pendalaman bagi teman-teman untuk memahami materi yang sudah diajarkan. Untuk pertemuan pertama, memang kita agendakan untuk menjelaskan secara umum bagaimana praktikum KOK, kemudian bagaimana mekanisme pemberian tugas dan bagaimana pengerjaan tugasnya, serta metode praktikum yang seperti apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Untuk pertemuan kedua, kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama dalam proses pembelajaran di KOK. Yang pertama adalah tentang lembaga dan organisasi dalam akses dan distribusi sumber daya serta perkembangannya. Kemudian pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat desa. Yang keempat, organisasi kompleks dan birokrasi. Yang kelima, pengendalian organisasi. Yang keenam, desain kelembagaan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Dan terakhir, sebelum UTS, di pertemuan ketujuh, kita membahas tentang praktek-praktek atau inisiasi kepemimpinan di luar pemerintahan desa. Kemudian untuk pertemuan ke-8 ada kepemimpinan dan pendekatan masyarakat. Ke-9 ada kepemimpinan dan kekuasaan serta sumber-sumber kepemimpinan. Yang ke-10 teori-teori kepemimpinan. Yang ke-11 tipe dan pola kepemimpinan. Yang ke-12 kita mulai menyusun atau mengarahkan kepada teman-teman sekalian untuk menyusun tugas akhir. Kemudian pertemuan ke-13 masih penyusunan tugas akhir, dan pertemuan ke-14 adalah sesi lokakarya. Nah, untuk penyusunan tugas akhir ini, teman-teman nanti bekerja tidak sendirian, tetapi bekerja secara berkelompok dan tentunya melalui proses pembimbingan bersama dosen praktikum. Untuk komponen nilai akhir, ini bisa diperhatikan bahwa praktikum itu memiliki bobot sebesar 30%. Jadi cukup besar. Jadi harapannya teman-teman bisa serius mengikuti proses praktikum sehingga bisa mendapatkan kontribusi nilai yang baik. Untuk huruf mutu nilai, teman-teman jika ingin menargetkan nilai A, maka harapannya mendapatkan nilai di atas 80. Untuk AB itu berkisar antara 75 sampai 79,9. Untuk huruf mutu B itu selang nilainya adalah 70 sampai 74,9 dan seterusnya. Artinya teman-teman di sini tinggal menargetkan teman-teman ingin mendapatkan nilai mutu apa? Apakah A, AB, B? Saya pikir semua menginginkan nilai A. Jadi teman-teman sekalian bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai tersebut, tentunya dengan mengikuti proses perkuliahan dan praktikum dengan sesungguh-sungguhnya. Untuk daftar pustaka, ini bisa dilihat, dan tentunya buku-buku ini cukup mudah untuk didapatkan. Mungkin sekarang teman-teman belum bisa mengakses perpustakaan di kampus karena kita semua masing-masing sudah
berada di rumah, jadi teman-teman bisa mengakses mungkin searching di search engine gitu ya. Sepertinya ada beberapa buku di sini yang sudah ada e-booknya. Silakan nanti bisa dicari, kemudian dipelajari. Kemudian seperti apa sih tata tertib selama proses perkuliahan dan praktikum? Yang pertama, ini yang harus ditekankan kepada teman-teman bahwa teman-teman itu diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah termasuk praktikum. Jadi 100% teman-teman harus hadir. Tentunya untuk kehadiran itu ada mekanismenya, silakan teman-teman bisa mengisi kehadiran pada IPB mobile phone-nya. Kemudian poin yang kedua adalah dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring sesuai jadwal praktikum yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen atau tim sekretariat departemen sesuai aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan. Jadi untuk hari ini memang kita tidak menggunakan kelas virtual seperti menggunakan aplikasi Zoom, tetapi mungkin minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Zoom untuk bertemu secara virtual. Nah, untuk linknya nanti akan di-share oleh staff dari departemen, dan di situ teman-teman tinggal klik link yang sudah disampaikan. Kemudian untuk poin yang keempat adalah dosen, mahasiswa, dan asisten praktikum itu berpakaian sopan dan rapih dengan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual pembelajaran. Jadi jangan sampai teman-teman tidak bersiap diri gitu sebelum mengikuti perkuliahan dan praktikum. Karena nanti saya sesekali akan memanggil atau mention gitu ya, misalkan mahasiswa saya bisa lihat di partisipan, kemudian saya sebutkan namanya dan teman-teman harus siap menampilkan videonya. Jadi tidak ada alasan lagi, mohon maaf Pak, sedang tidak pakai kerudung, mohon maaf, masih berantakan. Nah, yang seperti itu harapannya tidak terjadi. Kemudian untuk poin yang kelima adalah mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum jadwal perkuliahan atau praktikum dimulai sebagai bukti presensi kehadiran dan keaktifan. Kemudian poin selanjutnya adalah dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu di forum virtual pembelajaran, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan rekaman, tentunya saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada teman-teman sekalian dan untuk disepakati bersama. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sesudah kuliah atau praktikum dimulai tidak diperkenankan masuk dalam forum virtual. Jadi nanti di dalam forum virtual itu ada staff dari departemen sebagai host gitu ya. Ketika ada teman-teman yang baru masuk lewat dari 15 menit, maka tidak diizinkan untuk mengikuti proses praktikum dan dianggap tidak hadir. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mahasiswa yang hadir dalam forum virtual pembelajaran, baik kuliah maupun praktikum, wajib mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum di course ipb.ac.id dan IPB Mobile for Student. Nah, jadi untuk kehadiran teman-teman bisa mengakses course IPB
.ac.id, dan IPB Mobile for Student. Jadi ini perlu diperhatikan, jangan sampai teman-teman terlupakan untuk mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya, selama mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama perkuliahan daring sebagai bukti kehadiran dan keaktifan mengikuti perkuliahan. Nah, ini sebetulnya ada aturannya nih. Selama proses pembelajaran melalui virtual, teman-teman itu sebetulnya wajib menampilkan videonya gitu. Kemudian poin yang selanjutnya, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk mengakses link perkuliahan wajib memberitahu kepada dosen. Nah, ini harapannya komunikasi itu terus berlangsung ya. Kalau ada hal-hal apa yang menjadi hambatan bagi mahasiswa, sebaiknya dikomunikasikan kepada dosen maupun asisten praktikum. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen. Kemudian mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual, baik kuliah maupun praktikum pada waktu kuliah atau praktikum berlangsung, wajib meminta izin kepada dosen. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan atau praktikum karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari kuliah atau praktikum berikutnya. Dan selanjutnya minta izin tidak mengikuti kuliah. Selanjutnya minta surat izin. Minta surat izin tidak mengikuti kuliah atau praktikum kepada Ketua Departemen SKPM dengan melampirkan keterangan dan bukti pendukung. Nah, ini tolong diperhatikan ketika teman-teman berhalangan untuk hadir, sebaiknya memang dikomunikasikan sebelumnya atau pada pertemuan berikutnya dengan menginfokan apa alasannya, tentunya alasan yang bisa kita terima. Kemudian poin yang selanjutnya adalah permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor IPB bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan poin yang terakhir, izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan yang lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah 1 semester atau sama dengan 3 kali pertemuan kuliah. Oke, ini untuk kuliah ya. Kalau untuk praktikum, memang teman-teman diwajibkan mengikutinya 100%. Oke, itu tadi adalah aturan main atau tata tertib yang harus kita patuhi bersama agar proses praktikum itu bisa berlangsung secara optimal. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan atau memberikan arahan lebih tepatnya bahwa silakan teman-teman sekalian bisa membentuk kelompok. Saya memberikan ruang-ruang partisipasi bagi teman-teman untuk membuat kelompoknya sendiri dengan komposisi terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan, nanti teman-teman bisa membuat semacam catatan, misalkan kelompok 1 itu siapa saja, 3 orang, kemudian kelompok berikutnya siapa saja. Pokoknya jumlah total mahasiswa di kelas praktikum ini itu dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 sehingga di dalam satu kelompok ada yang berisi 3 orang dan ada juga yang 4 orang maksimal. Kemudian selanjutnya mohon bagi teman-teman sekalian untuk mensepakati kira-kira siapa yang mau menjadi penanggung jawab kelas. Tentunya penanggung jawab kelas ini memiliki fungsi yang penting ya,
Fungsi yang penting untuk berkoordinasi dengan dosen praktikum. Kemudian berikut adalah panduan penugasan. Jadi mata kuliah KOK melalui ruang-ruang praktikum ini setiap minggunya teman-teman akan mengerjakan tugas, dan tugas ini dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan yang sudah teman-teman buat tadi. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian setiap minggunya kelompok harus membuat semacam laporan dengan format PPT atau poster atau video. Ini kami memberikan ruang-ruang kreativitas. Silakan teman-teman mau membuat laporan dalam bentuk apa? Apakah PPT, poster, atau video, atau apapun, silakan. Kemudian tentunya laporan tersebut berisikan tentang kasus-kasus atau fakta-fakta empiris yang terjadi. Nah, untuk fakta dan kasus ini saya meminta bantuannya kepada teman-teman sekalian untuk berbagi. Misalkan tadi terbentuk 7 kelompok di dalam satu kelas. Silakan nanti kelompok 1 itu fokus mengangkat kasus tentang dinamika pembangunan perdesaan. Kemudian kelompok 2 nanti fokus pada fakta-fakta mengenai dinamika pembangunan di sektor pertanian. Kemudian kelompok ketiga nanti fokus pada dinamika pembangunan di sektor perikanan dan kelautan. Ya. Kemudian kelompok keempat nanti fokus pada dinamika pembangunan di sektor kehutanan. Kemudian kelompok kelima fokus di dinamika pembangunan di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, ini sebetulnya ada 5 sektor yang harus dibagi merata pada seluruh kelompok. Silakan nanti kelompok ke-6 mungkin mendapatkan topik atau kasus-kasus mengenai dinamika pembangunan pedesaan. Kemudian kelompok ke-7 nanti fokus pada dinamika pembangunan di sektor pertanian, dan seterusnya. Silakan nanti saya menunggu laporannya dari teman-teman sekalian, atau mungkin saya minta bantuannya kepada penanggung jawab kelas untuk mengkoordinir daftar nama-nama kelompok dan juga fokus analisis, ya, fokus analisis yang sudah saya sampaikan barusan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi kami membatasi pengumpulan tugas oleh kelompok itu maksimal atau paling lambat H-1 praktikum. Nah, pengumpulan bisa dilakukan melalui course pada mata kuliah kelembagaan, organisasi, dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, poin keempat, setiap minggunya nanti kami akan merandom 2-3 kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya untuk dipresentasikan di depan kelompok-kelompok yang lain untuk dibahas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini tidak mengurangi
efektivitas dalam penyampaian pesan. Semoga teman-teman bisa memahami secara mandiri poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya menunggu respon dan progresnya melalui WhatsApp group. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.